Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di tahun baru ini. Baik, kita sekarang akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau sangat luar biasa. Kami mengucap syukur di awal tahun ini kami sudah bisa memulai lagi untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami akan memperhatikan, menerima dan melakukan dalam hidup kami. Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa mengerti dengan tepat dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke, kita akan membaca dari Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, di sini ada satu pengertian luar biasa dari semua kata yang memang mengandung pengertian yang dahsyat, yaitu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah. Ini menunjukkan bahwa di dalam Injil itu ada sesuatu yang menjadi kunci dari hidup manusia. Dalam Injil ada kuasa Allah yang bekerja. Dalam Injil itu menjadi kekuatan Allah untuk menyampaikan kasih-Nya kepada makhluk ciptaannya, kepada umat yang percaya kepada Dia. Juga menjadi kekuatan Allah untuk apa? Menyampaikan berkat-Nya, kasih-Nya, rencana yang luar biasa dan sebagainya. Bahkan dalam Injil ada satu jaminan kepastian, ada jaminan yang pasti yang kita tidak perlu lagi meragukannya. Kita tak perlu lagi bimbang, kita tak perlu lagi bertanya-tanya, apa iya betul kalau Injil itu mengatakan begini akan terjadi seperti itu? No. Tapi kita tinggal berkata, ya, amin Tuhan, terima kasih Tuhan, ya aku mau lakukan Tuhan, ya aku percaya, ya saya siap untuk menjadi pelaku firman-Mu, ya saya siap untuk hidup di dalam Injil-Mu yang luar biasa. Nah, jadi ketika Injil itu adalah kekuatan Allah, itu sebabnya mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia dan kita telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari jangan malu. Untuk apa? Untuk berbicara tentang Injil itu kepada siapa? Kepada sesama, kepada orang lain, baik itu saudara seiman maupun orang-orang di sekitar kita yang lain. Jangan malu. Kebanyakan orang Kristen untuk mengaku dirinya Kristen saja malu, apalagi untuk berbicara dalam satu pembicaraan dengan orang lain mengenai firman itu malu. Memberikan nasihat saja yang bersumber dari firman juga rasanya malu. Ada pikiran-pikiran yang terus menggoda, nanti dikira saya orang yang beragama ekstrim, saya malu nanti dia gak suka, nanti dia marah, nanti dia tersinggung. Saya malu sebagai orang Kristen, orang Kristen kan minoritas dan sebagainya. Saya malu nanti dibilang sok suci, sok agamis dan sebagainya. Begitu banyak godaan yang dilepaskan oleh si iblis untuk supaya mulut kita terkatup dengan baik, memberitakan tentang Injil atau mengatakan tentang apapun perkataan Allah di dalam Injil itu, apapun dikerjakan Allah di dalam Injil itu. Kita semuanya tidak menyadari, padahal perintah pertama ketika seseorang percaya bahwa dia sudah ditebus oleh darah Yesus adalah beritakan Injil kepada segala makhluk. Kemudian berikutnya, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Tapi banyak tentang hal ini
itu diabaikan oleh orang Kristen. Salah satunya, bukan hanya satu-satunya, ada perasaan malu. Padahal firman mana sih yang akan menjerumuskan manusia? Firman mana yang akan menasihati seseorang dalam dosa yang paling kotor atau keterpurukan yang paling rendah sekalipun, itu akan menghancurkan hidupnya atau malah justru membawa dia lebih dalam lagi berkecimpung dalam dosa? Tidak pernah, karena firman itu adalah kebenaran yang memerdekakan kita, menguduskan kita, memperlihatkan jalan yang Tuhan sediakan pada kita, menjadi jawaban untuk setiap masalah. Dan bahkan itulah hikmat Allah, itulah pikiran Allah yang perlu dimengerti oleh setiap manusia, sehingga manusia bisa sehati dengan Allah sang penciptanya. Tidak selalu bersungut-sungut, tidak memberontak, tidak menolak, hidupnya tidak bertentangan dengan kehendak Allah, dan bahkan hidupnya mencerminkan sebagai orang yang betul-betul dia percaya ada Allah yang maha kuasa. Nah, Paulus dalam Efesus 6 ayat 19 sampai dengan 20 itu merupakan satu permohonan dari Paulus kepada jemaat atau anak-anak rohaninya supaya mendukung dia dalam doa untuk dia semakin punya keberanian berbicara tentang Injil. Berbicara tentang Injil di sini yang dimaksud adalah segala hal hukum kerajaan Allah yang ada dalam Injil, yang menjadi pedoman bagi setiap manusia, yang menjadi pelita yang akan menerangi langkah kaki hidupnya, menjadi jawaban, menjadi panduan setiap manusia untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Paulus sudah berani memberitakan tentang hal ini, tapi dia masih minta dukungan supaya lebih berani lagi, lebih berani lagi. Karena apa? Paulus begitu yakin akan kebenaran dalam Injil itu. Dan ketika dia memberitakan firman yang ada dalam Injil itu, dia tahu kekuatan Allah akan meneruskannya, kekuatan Allah akan memampukannya, kekuatan Allah akan menyelamatkan umat manusia, kekuatan Allah akan membawa keluar orang manusia dari masalahnya, kekuatan Allah akan memberi manusia mengalami kemenangan, mengalami kemerdekaan, mengalami jaminan, mengalami kepastian, mengalami kasih-Nya yang luar biasa. Nah, itu sebabnya Paulus pengen lebih lagi berani, pengen lebih berani. Tahun ini adalah tahun breakthrough dalam segala hal, baik itu breakthrough dalam hal materi, jasmani, tapi juga rohani. Jadi orang Kristen yang malu untuk berbicara tentang kebenaran yang dalam Injil, itu berarti masih tertutup, tertawan, terbelenggu. Tapi tahun ini adalah merupakan tahun breakthrough yang diberikan oleh Tuhan, yang menjadikan sekarang orang-orang Kristen yang semacam ini mengalami terobosan untuk mulai berani. Dan Tuhan akan membubuhkan urapan untuk memampukan kita. Dan Tuhan juga kerjasama dengan kita, kuasanya juga menyertai kita. Don't worry, jangan merasa malu. Dan juga terobosan dalam mungkin keuanganmu. Kemarin-kemarin 2 tahun kita harus berada di rumah karena pandemi, mengalami gangguan dalam hal keuangan, mengalami gangguan dalam hal pekerjaan, bisnis, usaha, dan tugas-tugas yang lain. Tapi tahun ini sungguh, karena Tuhan selalu menyertai kita, dan doa-doa kita orang percaya yang terus beriman berkata bahwa pandemi sudah selesai di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kami sudah menang, dan Tuhan yang memberikan kemenangan itu terjadi, terjawab karena kita berdoa kepada Tuhan yang hidup, Yesus Kristus namanya. Nah, kita sekarang mengalami breakthrough. Kita kemarin mungkin agak terkurung karena susah untuk bergerak
kesana kemari. Ada aturan-aturan yang protokol yang harus kita ikuti sebagai orang yang Kristen yang berhikmat dan bijaksana. Tapi sekarang adalah breakthrough, keuangan juga breakthrough, pekerjaanmu breakthrough, pelayananmu terobosan juga lagi. Dan kemudian keluargamu mungkin sedang mengalami masalah, problem, juga akan mengalami terobosan. Anakmu yang belum mau bertobat akan mengalami terobosan. Dengan cara Tuhan yang sangat ajaib akan membuat anggota keluarga kita yang belum bertobat sampai akhirnya mau bertobat. Mungkin suami kita, mungkin istri Anda, mungkin saudara yang lain. Nah, ini adalah tahun terobosan. Dan ingat bahwa terobosan yang kita jalani berdasarkan iman dan kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah itu ada dalam Injil. Di mana ketika firman dalam Injil kita beritakan, kita katakan, kita wartakan, maka disitulah kekuatan Allah menyertai kita. Unlimited. Bahkan dia akan menyertai kita dengan tanda-tandanya yang ajaib. Itu sebabnya jangan lebih suka untuk tidak menceritakan identitas iman kita, termasuk tidak menceritakan tentang firman di dalam Injil, karena di situ kekuatan Allah akan bekerja kepada kita dengan sangat luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa untuk Jumat yang akan datang di seri yang kedua dengan tema berkatalah ya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.